Halo guys, welcome back to my YouTube channel Astuti Tirutani. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Aku mau menjelaskan ada 7 subtopik bahasan yang nantinya akan aku jelaskan satu persatu, seperti definisi media pembelajaran, ciri-ciri, fungsi, manfaat, dan seterusnya. Yang sebelum lanjut ke topiknya, pastikan dulu teman-teman sudah kasih aku tombol like, komen, dan subscribe supaya channel aku lebih berkembang. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video aku yang selanjutnya. Langsung ke videonya. Jadi tadi ada 7 subtopik bahasan. Yang pertama aku akan menjelaskan definisi dari media pembelajaran itu apa sih. Jadi definisi dari media pembelajaran itu adalah alat atau perantara atau media yang digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas pada siswanya, guna untuk memperoleh informasi, untuk memperoleh pengetahuan, untuk lebih memahaminya dengan yang jelas dalam belajar. Nah, kemudian lanjut ke subtopik bahasan yang kedua, yaitu adalah landasan media pembelajaran. Nah, di dalam landasan media pembelajaran ini tuh ada 5 landasan, yaitu yang pertama adanya landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan empiris, yang keempat adalah landasan sosiologis, dan yang kelima adalah landasan teknologis. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat aja. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Jadi seorang guru itu dalam menggunakan media pembelajaran harus memerhatikan dari landasan filosofis. Artinya di sini landasan ini itu sesuai dengan kebenaran. Jadi misalnya seorang guru itu membuat media pembelajaran itu harus sesuai dengan isi materinya. Jangan sampai ketika kita menerangkan ke siswanya itu malah salah, jadi harus dicek kembali. Kemudian landasan yang kedua yaitu adalah landasan psikologis. Di sini anak-anak akan lebih suka, lebih jelas melihat gambar yang konkret ketimbang hal-hal yang seperti abstrak. Nah, kemudian landasan yang ketiga yaitu adalah landasan empiris. Jadi di sini maksudnya harus sesuai dengan karakteristik dari media tersebut. Misal seorang guru itu jangan hanya memberikan media itu sesuai dengan kesukaan dari guru tersebut, tetapi harus melihat karakteristik dari anak tersebut. Misal anak yang A menyukai media pembelajaran seperti visual atau gambar, sedangkan anak yang B menyukai media yang menggunakan suara atau rekaman suara. Jadi seorang guru itu harus mengetahui dari karakteristik dalam belajar siswa masing-masing. Kemudian landasan yang ketiga yaitu adalah landasan teknologis. Nah, jadi dalam penggunaan teknologis itu sudah sangat canggih di zaman sekarang. Jadi apabila dalam memberikan ketika guru memberikan tugas atau memberikan apa, kita sudah bisa mencarinya di internet atau di Google karena sudah zamannya sudah modern. Kemudian landasan yang kelima yang terakhir yaitu adalah landasan sosiologis. Jadi yang dimaksud ini itu adalah seorang guru itu harus mengetahui latar belakang sosial anak tersebut. Jangan sampai kita nggak tahu latar belakang sosial dari anak tersebut. Misal seorang guru itu mengajar di sekolah, tetapi anak-anaknya itu kebanyakan teknologi sosialnya itu kurang maju. Nah, tetapi guru itu menerangkannya dalam belajar itu, dalam proses belajar mengajar, malah menerangkan yang tentang penggunaan seperti animasi di dalam komputer atau di dalam CD, di dalam laptop. Nah, tetapi anak tersebut kurang maju dalam teknologinya. Artinya di sini anak-anak akan lebih fokus ke animasinya, ke gambarnya ketimbang ke materinya. Jadi seorang guru harus memperhatikan latar belakang sosialnya. Ke subtopik bahasan yang ketiga yaitu adalah fungsi media pembelajaran. Nah, maksudnya itu di sini memiliki tujuan instruktif sehingga media pembelajaran itu harus sesuai dengan kenyataan, harus real sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas itu akan terjadi. Nah, kemudian materinya itu harus dirancang secara sistematis dan secara psikologis agar lebih efektif. Kemudian subtopik bahasan yang keempat yaitu manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran itu sangat banyak sekali, tetapi di sini itu aku hanya menyebutkan 4 manfaat aja yang paling utama, yaitu yang pertama dapat menarik perhatian siswa sehingga medianya itu lebih membantu siswanya sehingga siswa itu lebih termotivasi dalam belajar sehingga tidak membosankan. Kemudian manfaat yang kedua itu pembelajarannya itu akan lebih bermakna. Kemudian manfaat yang ketiga itu metode mengajarnya itu lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya mendengarkan guru
menerangkan di depan kelas, tapi bisa menggunakan media itu. Kemudian manfaat yang keempat dan terakhir yaitu selebih banyak melakukan kegiatan seperti mengamati, terus mendemonstrasikan, kemudian melakukan, kemudian dan itulah intinya. Nah, kemudian lanjut ke subpokok bahasan yang kelima, yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Yaitu yang pertama ciri fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Kemudian lanjut ke subpokok bahasan yang keenam, yaitu adalah syarat-syarat media pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah tahan lama. Kenapa sih kok harus tahan lama? Karena anak-anak sekolah dasar itu adalah anak-anak yang super duper aktif, rasa ingin tahunya itu tinggi banget, jadi harus tahan lama. Kemudian yang kedua adalah bentuk dan warnanya harus menarik. Biasanya tuh anak-anak kan sukanya warna-warni kayak merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya, harus menarik. Kemudian bentuk-bentuknya juga harus yang unik-unik, kayak bentuk yang hewan, bentuk tumbuh-tumbuhan, atau bentuk yang warna-warni dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sederhana dan mudah dikelola. Kenapa? Karena sederhana itu nggak harus sederhana biasa dari barang bekas atau dari hal-hal yang udah nggak dipakai seperti kardus bekas atau kalender bekas dan sebagainya. Kemudian mudah dikelola, yaitu bahan-bahannya itu mudah dikelola, mudah dicari. Misalnya kayak di lingkungan rumah itu ada, nggak harus beli yang mahal-mahal. Kemudian yang keempat adalah ukurannya sesuai, jadi tidak harus kegedean dan tidak harus kecilan. Kemudian yang kelima adalah sesuai dengan konsep atau sesuai dengan materi. Jadi membuat media itu harus sesuai dengan materinya, harus nyambung dengan materinya. Nah itu. Lanjut ke sebuah bahasa yang terakhir, itu adalah ketujuh, yaitu adalah macam-macam media. Yaitu ada dua, media naratif dan media interaktif. Contoh dari media interaktif itu seperti kayak membuat suatu video, terus membuat media kayak punya aku yang diupload di YouTube itu, kemudian dibentuk video, dijadiin satu, dikombinasikan. Nah itu adalah contoh interaktif. Jadi interaktif itu adalah membuat media sesuka hati masing-masing, sesuka hati dari guru-guru tersebut. Kemudian yang naratif itu seperti kayak guru itu presentasi di depan kelas, kayak menerangkan seperti biasa, kayak mengajar di dalam kelas kayak gitu. Nah, contoh dari naratif itu seperti kayak video, audio dan sebagainya. Nah, itulah tadi 7 subpokok bahasan yang telah aku jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman menyukai video aku, jangan lupa klik tombol like buat aku, dan jangan lupa komen dan subscribe supaya channel aku lebih berkembang. And jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. And terima kasih, dadah.